Oke, jujur ya, pernah nggak kamu mikir, kayaknya hidup gue tuh lagi di mode berat deh. Bangun capek, kerja capek, jadi WNI capek. Soal uang apalagi, capek banget karena namanya manusia tuh nggak akan pernah ngerasa cukup ya. Nah, kalau kamu ngerasa hidup kamu lagi berat, aku mau kenalin kamu ke satu orang yang hidupnya dulu tuh bukan cuma jatuh, tapi terjun bebas. Namanya Chris Gardner. Chris ini awalnya cuma laki-laki biasa, bukan anak sultan, bukan pewaris saham, bukan juga pewaris perkebunan sawit. Apalagi anak Raja Jawa. Suatu hari dia mutusin jualan alat medis. Masalahnya, alatnya mahal, dan dokter-dokter pada kayak, nggak dulu ya pak, alias nggak laku guys. Padahal dia udah jor-joran ngabisin uang untuk beli alat itu. Nggak lama, uangnya menipis, tagihan berdatangan, istrinya mulai capek. Dan kamu tahu kan, kalau masalah hidup dan ekonomi udah numpuk, biasanya rumah tangga ikut-ikutan retak. Di sini istrinya pergi. Chris sekarang berjuang sendirian. Bukan sendirian juga sih, soalnya dia masih punya anaknya yang masih kecil. Chris resmi jadi tunawisma. Yes, gelandangan, tanpa rumah, tanpa uang. Jadi miskin itu berat. Tapi jadi miskin sambil bertanggung jawab pada orang lain itu jauh lebih berat. Tapi tiap pagi, dia tetap berpakaian rapi ala-ala pegawai kantoran. Tetap kejar mimpi suksesnya. Padahal, semalam tidurnya di lantai tempat penampungan tunawisma. Suatu malam, mereka benar-benar nggak punya tempat untuk tidur. Hari sudah gelap, udara dingin. Orang-orang pulang ke rumah masing-masing. Chris menggandeng anaknya, berjalan pelan, mencari tempat yang cukup aman. Akhirnya mereka masuk ke sebuah toilet umum. Pintu ditutup, dikunci. Chris duduk di lantai, memeluk anaknya. Di luar, orang jalan lalu lalang. Di dalam, seorang ayah menahan tangisnya sendiri. Bukan karena lapar, bukan karena capek, tapi karena untuk pertama kalinya, dia merasa benar-benar gagal sebagai ayah. Dan di titik ini, aku pengen kamu berhenti sebentar. Kalau kamu ada di posisi dia, di ruangan sempit itu, tanpa kepastian besok, kamu masih kuat nggak? Karena banyak orang menyerah bukan karena lemah, tapi karena terlalu lama berjuang sendirian. Terus, Chris dapat kesempatan magang di perusahaan saham. Kedengarannya keren ya? Eits, tunggu dulu. Magangnya enggak dibayar. Jadi hidup Chris sekarang, pagi, sok profesional siang, kerja keras, malam, cari tempat tidur, dompet, kosong melompong. Seperti itulah perjuangannya setiap hari datang ke kantor. Setelah tidur di penampungan, paginya pakai baju rapi, senyumnya ada, masalah hidupnya gimana, disimpan dulu, karena nggak ada tenaga lagi untuk ditangisi. Dan jujur ya, Chris bukan orang yang paling pintar, bukan yang paling beruntung, tapi dia nggak pernah berhenti mencoba. Ada yang pernah bilang ke dia, udahlah, hidup kamu emang udah segini aja. Diremehin kayak gitu sakit nggak? Banget. Tapi, yang bikin lebih sakit, dia hampir percaya kata-kata itu. Akhirnya, dari sekian banyak peserta magang, yang diterima cuma satu orang. Dan orang itu, iya, Chris Gardner. Bayangin deh rasanya. Dari tidur di toilet, sekarang jadi pegawai tetap. Memang belum kaya, belum level sultan. Tapi akhirnya, dia punya pijakan yang lebih stabil. Tahun-tahun berlalu, Chris mulai bangun bisnis sendiri. Penghasilannya perlahan naik, namanya semakin dikenal.
Dan akhirnya dia jadi miliarder. Orang-orang sekarang lihat dia di TV, pakai jas, jadi pembicara soal kesuksesan. Tapi yang orang-orang nggak nyangka, dia pernah hidup di titik paling bawah. Jadi, kalau mosal hari ini kamu merasa gagal, tenang, kamu masih punya kasur. Kalau kamu merasa capek kerja, ingat, kamu masih punya atap untuk berteduh. Chris Gardner ngajarin kita satu hal penting. Saat hidup terasa luar biasa berat, capek boleh, nangis boleh, tapi menyerah nggak dulu. Kalau kamu lagi ngerasa hidup kamu berantakan, ingat satu hal. Ada orang yang pernah tidur di toilet umum dan sekarang hidupnya berubah total. Dan mungkin cerita kamu pun belum selesai. Ini cuma bab yang lagi berat-beratnya. Santai, tarik napas. Besok lanjut lagi. Karena siapa tahu, toilet yang kamu alami hari ini mengantarkanmu ke kantor impian di masa depan.